Anda mungkin pernah dengar istilah detox dopamin, bukan? Kayaknya lagi sering banget dibicarain di mana-mana. Iya, betul. Terdengar seperti solusi cepat gitu ya di era digital yang serba bikin kita gampang terdistraksi ini. Nah, itu dia. Mungkin Anda juga tergoda buat nyobain kan? Berharap bisa gitu dapat fokus lagi, motivasi lagi, yang rasanya kayak hilang ditelan scroll tanpa henti. Godaan itu sangat wajar kok, kita semua pasti merasakannya. Perasaan kalau perhatian kita itu ditarik ke 1000 arah, dan seringnya ya sama benda yang ada di saku kita itu. Betul sekali. Rasanya otak kita tuh butuh istirahat total. Nah, berdasarkan materi yang Anda bagikan, kumpulan artikel, studi, analisis, hari ini kita mau coba bedah tren ini bareng-bareng. Kita coba pisahkan ya, mana yang sensasi, mana yang beneran sains. Tepat. Kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita, dan apakah pendekatan ini beneran pas buat Anda. Yang menarik nih, semua sumber yang kita lihat kayaknya setuju di satu hal. Apa tuh? Namanya itu salah kaprah. Tapi, gagasan di baliknya mungkin ada benarnya. Oke, kita mulai dari situ ya. Boleh. Ya, nama itu sendiri kan titik awal dari semua kebingungan ini. Istilah detox dopamin itu punya daya tarik yang luar biasa. Kenapa tuh? Karena terdengar medis, terdengar solutif. Benar. Seolah-olah kita lagi ngebersihin racun. Kayak, detox jus buat tubuh gitu ya. Jadi kenapa sih istilah ini dianggap menyesatkan? Bukannya dopamin yang kebanyakan itu jelek? Nah, ini yang menarik. Gimana sebuah istilah bisa begitu kuat sekaligus begitu nggak akurat? Dopamin itu bukan racun. Sama sekali bukan. Oh, bukan. Bukan. Anda harus lihat dopamin itu sebagai neurotransmitter yang esensial, yang penting banget. Tanpanya, kita mungkin nggak punya motivasi buat bangun pagi. Serius? Iya. Zat ini krusial buat belajar, buat membentuk kebiasaan, ngatur mood, bahkan buat ngontrol gerakan fisik kita. Tunggu. Jadi, gagasan buat membersihkan atau menghilangkan dopamin dari sistem kita itu mustahil dong, dan malah bahaya. Tepat sekali. Anda tidak bisa dan yang lebih penting, Anda tidak mau menghilangkannya. Kesalahpahamannya itu ada di pemikiran kalau dopamin itu kesenangan itu sendiri. Padahal bukan. Bukan. Lebih akurat kalau kita lihat dopamin itu sebagai molekul motivasi. Dia dilepaskan sebagai antisipasi, sebagai harapan akan adanya imbalan. Jadi dia yang dorong kita buat bertindak. Nggak ada dopamin, ya nggak ada dorongan. Oke. Ini ngubah cara pandang banget sih. Kalau ini bukan proses kimiawi buat buang racun, terus istilah ini asalnya dari mana? Nah, ini datang dari seorang psikiater, Dr. Cameron Sepah. Dan menurut salah satu sumber kita, dia sendiri ngakuin kalau detox dopamin itu Apa? sebenarnya cuma judul yang menarik aja. Cuma catchy branding. Yang diajarkan itu sebenarnya teknik dari terapi perilaku kognitif atau CBT. Jadi ini lebih kayak rebranding sebuah teknik psikologi yang udah ada, terus dibungkus pakai istilah yang lebih keren gitu ya. Tepat sekali. Jadi fokusnya itu bukan di kimia otak, tapi di perilaku. CBT itu kan bantu orang mengidentifikasi dan mengelola perilaku yang kompulsif atau impulsif. Oke, jadi masalahnya bukan dopamin ya? Bukan. Masalahnya itu lingkungan modern kita yang, gimana ya, dirancang buat ngebajak sistem imbalan kita tanpa henti. Ngebajak sistem imbalan kita. Itu frasa yang kuat banget, maksudnya gimana tuh? Coba deh Anda bayangin, feed media sosial yang nggak ada habisnya. Notifikasi yang tiba-tiba muncul dengan suara dan warna yang mencolok. Makanan olahan yang direkayasa biar super enak. Semua ini ngasih apa yang sumber kita sebut hadiah dopamin murahan. Stimulasi yang konstan, gampang instan. Wah, saya bisa bayangin efeknya. Ini kayak kita makan permen terus seharian. Nanti pas disuruh makan buah apel yang sehat, rasanya jadi hambar ya. Analogi yang sempurna. Otak kita itu beradaptasi. Kalau terus-terusan dibanjiri stimulasi tinggi yang gampang didapat, ambang batas kita buat merasa puas itu jadi naik drastis. Akibatnya? Iya, akibatnya aktivitas normal yang butuh usaha, kayak baca buku, ngerjain proyek, itu jadi terasa membosankan banget, gak menarik, imbalannya terasa kejauhan dan kekecilan. Dengerin itu aja rasanya udah cukup mengkhawatirkan. Ini jadi bawa saya ke pertanyaan berikutnya nih. Gimana kita tahu kalau kita mungkin butuh semacam riset dari semua ini? Tentu, dari sumber-sumber yang kita punya ada beberapa tanda yang jelas banget dan mungkin Anda kenal. Salah satunya disebut rentang perhatian ikan mas. Aduh, namanya aja udah nyelekit.
Apa tuh artinya? Ini kondisi di mana rasanya mustahil buat fokus ke satu hal agak lama. Misalnya Anda coba nonton video penjelasan 10 menit, baru 3 menit jalan, tangan udah gatal aja mau ambil HP. Wah, itu saya banget sih. Rasanya ada gelisah di dalam diri yang dorong kita buat cari stimulus baru terus. Ada lagi nggak tandanya? Ada. Tanda kedua itu prokrastinasi kronis. Ini lebih dari sekedar nunda-nunda biasa ya. Maksudnya? Ini perasaan kayak lumpuh pas dihadapkan sama tugas yang susah ya. Usaha mental buat mulai itu rasanya gede banget. Sementara imbalan instan dari buka medsos terasa jauh lebih menarik. Jadinya nunda terus. Bukan karena malas, tapi karena otaknya udah terbiasa milih jalan yang gampang ya. Betul. Dan ada satu lagi yang menurut saya paling halus tapi juga paling mengganggu. Apa itu? Mati rasa emosional. Sumber menggambarkannya sebagai kondisi di mana hal-hal yang dulu Anda nikmati, hobi, musik, ketemu temen, sekarang rasanya biasa aja atau meh. Anda jadi scrolling bukan karena tertarik, tapi murni karena kebiasaan. Cuma buat ngisi kosong aja ya? Betul, hampir kayak refleks tanpa emosi. Oke, gejala-gejala itu nyata banget. Kalau seseorang ngerasa kayak gitu, apa sih tujuan sebenarnya dari riset ini? Kalau bukan buang racun, terus kita mau ngapain? Nah, ini poin paling krusialnya. Tujuannya itu bukan riset kimiawi, tapi riset perilaku. Tujuannya buat mengkalibrasi ulang atau meningkatkan kepekaan lagi sirkuit imbalan di otak kita. Jadi, Dengan sengaja jeda dari stimulasi tinggi, kita kasih kesempatan sistem kita buat kembali ke tingkat dasar atau baseline. jadi kayak kita puasa makan makanan manis biar bisa nikmatin lagi rasa manis alami dari buah stroberi gitu ya? Persis, tujuannya biar aktivitas yang stimulasinya rendah, baca buku, jalan-jalan di taman, bisa terasa memuaskan lagi. Masuk akal? Salah satu sumber bahkan nyebutin ada aturan emas buat ini. Tujuannya itu bukan buat menderita atau menghukum diri sendiri loh. Terus? Tujuannya buat menciptakan ruang. Ruang supaya Anda bisa memilih mau kemana perhatian Anda diarahkan, daripada jadi budak algoritma atau impuls sesaat. Nah, disinilah pembahasannya jadi sangat menarik. Karena semua sumber yang kita pegang ini sepakat, hindari versi ekstrim dari detox ini. Saya ngomongin ide kayak ngunci diri di kamar gelap, nggak ngapa-ngapain seharian, ternyata itu malah bisa jadi bumerang ya kan? Benar sekali. Pendekatan ekstrim gitu sering gagal karena polanya semua atau tidak sama sekali. Ini malah memicu yang namanya efek pantulan atau rebound effect. Efek pantulan, di mana tuh? Jadi setelah masa puasa yang menyiksa itu selesai, orang cenderung bakal berpesta, melakukan binge pada aktivitas yang mereka hindari, dan seringnya lebih parah dari sebelumnya. Wah, ini kedengarannya persis kayak diet ketat yang kilat itu. Mungkin turun berat badan seminggu, tapi habis itu makannya lebih banyak lagi, dan beratnya balik malah nambah. Analogi yang sangat tepat. Itu nggak berkelanjutan dan nggak sesuai sama psikologi manusia. Makanya sumber-sumber kita lebih menekankan strategi yang cerdas, praktis, dan bisa diintegrasikan ke kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita bedah pendekatan yang lebih cerdas ini. Gimana langkah-langkah praktisnya? Kita bisa bagi jadi beberapa tingkatan. Pertama, ada rutinitas harian. Salah satu yang paling efektif namanya the daily trim, atau pangkas harian. Pangkas harian, oke? Idenya simpel tapi kuat. Jangan pegang layar selama 1 jam pertama di pagi hari. Wah, itu menantang ya. Karena kan refleks utama kita pas bangun tidur itu ya ambil HP. Tapi ini rasanya kayak merebut kembali 60 menit pertama kita buat diri sendiri, bukan buat dunia luar. Tepat. Anda mulai hari dengan niat Anda sendiri, bukan dengan agenda dari email atau media sosial. Terus buat jam kerja, ada the work filter. Gimana tuh? Pas Anda butuh kerja fokus atau deep work, taruh HP Anda di ruangan lain. Bukan cuma di silent, tapi beneran hilang dari pandangan. Biar gak ada godaan sama sekali ya. Betul. Itu drastis ngurangin godaan buat ngecek terus-terusan. Itu kan buat harian. Kalau mau yang skala lebih besar, biar efek risetnya lebih terasa gimana? Nah, untuk itu ada yang disebut the weekend reset. Reset akhir pekan. Ini jedanya lebih lama, misal 24 jam, dari pemicu utama Anda. Pemicu utama. Iya, beda-beda tiap orang. Ada yang media sosial, ada yang mungkin game online, atau streaming serial. Tujuannya buat nurunin tingkat stimulasi dasar Anda secara signifikan. Oke, selain jadwal puasa, ada juga saran soal mengubah lingkungan kita secara permanen ya. Ini kayaknya lebih proaktif.
Betul. Dan ini mungkin yang paling efektif buat jangka panjang. Karena kita nggak cuma ngandalin tekad. Salah satu saran terbaik adalah matikan semua notifikasi yang nggak datang dari manusia. Tunggu, ini ide menarik. Tapi apa nggak berisiko kita jadi ketinggalan info penting? Gimana cara seimbangin antara jaga fokus tapi tetap terhubung, apalagi buat kerjaan? Pertanyaan bagus. Kuncinya itu selektif. Notifikasi dari telepon atau chat dari orang terdekat, ya biarkan nyala. Tapi notifikasi dari aplikasi berita, e-commerce, atau game yang 99% cuma buat narik Anda balik ke aplikasi, matikan aja tanpa ampun. Oke. Trik lain yang efektif banget, ubah layar HP Anda ke mode grayscale, hitam putih. Sebuah peretasan psikologis. Tanpa warna-warni yang menarik, icon aplikasi itu jadi kelihatan membosankan banget ya. Tepat sekali, ini drastis mengurangi daya pikat visualnya. Tapi ada satu prinsip yang menyatukan semua ini, dan ini penting banget. Apa itu? Ganti, jangan hanya menghilangkan. Kalau Anda cuma bikin kosong dengan ngilangin waktu scrolling, Anda bakal bosen dan cemas, dan kemungkinan besar ya balik lagi ke kebiasaan lama. Jadi harus ada rencana. Sebelum kita ngilangin sesuatu, harus udah tahu penggantinya apa. Persis. Rencanakan penggantinya secara sadar. Ganti waktu scroll dengan jalan kaki, baca buku fisik, nulis jurnal, atau telepon teman. Ganti dopamin murahan dengan kepuasan yang lebih dalam. Baik, jadi kalau kita menerapkan pendekatan yang cerdas ini, apa aja sih manfaat nyata yang bisa diharapkan? Dan di sisi lain, kita tegaskan lagi resikonya kalau salah pendekatan. Oke, kalau kita lihat manfaatnya dulu, sumber-sumber ini cukup konsisten. Yang paling utama itu peningkatan fokus, kejernihan mental, dan produktivitas. Ketika Anda nggak terus-terusan terpecah sama gangguan, Anda bisa lebih dalam masuk ke pekerjaan atau percakapan. Anda jadi lebih hadir. Selain produktivitas, ada dampak ke kondisi mental atau emosional nggak? Tentu, manfaat lainnya adalah kontrol impuls yang lebih baik. Dorongan buat ngecek HP tiap menit itu bakal mulai berkurang. Ini bikin sistem saraf lebih tenang. Wah, bagus itu. Dan yang penting juga, ada peningkatan apresiasi buat kesenangan sederhana. Hal-hal kayak hangatnya matahari, rasa secangkir kopi, itu bisa terasa jauh lebih kaya. Dan ini ada datanya juga kan? Betul. Ada studi dari tahun 2024 yang menarik. Ditemukan kalau hanya dengan memblokir akses internet di HP peserta selama 2 minggu, itu ada peningkatan signifikan pada kesejahteraan, fokus, dan yang penting, kualitas tidur mereka. Oke, itu sisi positifnya menarik banget. Sekarang, biar seimbang, apa risiko yang perlu diwaspadai kalau ada yang coba versi ekstrim dan kaku? Nah, kalau kita balik ke versi ngunci diri di kamar gelap itu, risikonya nyata. Pertama, isolasi total dari stimulus bisa memicu mood yang buruk, cemas, bahkan paranoia ringan. Manusia kan butuh interaksi ya? Betul. Kedua, seperti yang kita bahas tadi, risiko efek bumerang yang besar. Anda puasa ekstrim, lalu pesta ekstrim. Siklus kompulsifnya malah makin kuat. Dan kalau ini diterapkan ke makanan misalnya, itu bisa bahaya banget ya? Sangat berbahaya. Kalau seseorang mulai menganggap semua makanan enak itu harus dihindari, ini bisa mengarah ke gangguan makan atau kekurangan gizi. Makanya semua sumber menekankan pentingnya keseimbangan. Targetnya itu perilaku kompulsif yang merugikan, bukan kesenangan yang sehat. Ini membawa kita ke sebuah kesimpulan penting nih. Kalau ditarik benang merahnya, detoks dopamin ini kedengerannya kayak alat yang berguna, tapi jelas bukan solusi tunggal buat semua masalah. Ini poin yang krusial. Penting banget buat paham kalau praktik ini, apapun namanya, bukan pengganti bantuan profesional. Maksudnya? Ini nggak akan dengan sendirinya nyembuhin burnout yang parah, depresi klinis, atau ADHD. Itu semua kondisi medis kompleks yang butuh diagnosis dan perawatan dari ahlinya. Dan secara ilmiah, apa metode puasa ini terbukti lebih hebat dari cara-cara lain yang lebih simpel? Nah, salah satu sumber bilang dengan jelas, nggak ada bukti ilmiah kuat kalau praktek ini lebih superior dari metode yang lebih sederhana. Misalnya, sekedar set batas waktu aplikasi di HP Anda atau latihan meditasi. Oh, jadi intinya tujuannya sama ya, cuma caranya aja yang beda. Betul, detoks dopamin itu cuma salah satu cara buat mencapai tujuan yang sama, ngurangin perilaku impulsif. Jadi ini semacam jalan pintas atau versi DIY dari
teknik yang udah terbukti itu. Bisa dibilang gitu, tapi resikonya salah interpretasi jadi besar. CBT yang asli kan ada bimbingan buat ubah pola pikir. Mindfulness ngajarin kita mengamati dorongan tanpa harus bertindak. Sementara detox ini, Seringkali yang diambil cuma bagian menghindarinya aja tanpa strategi membangun kebiasaan baru. Kayak nyabut rumput liar tapi nggak nanam apa-apa lagi di tempatnya. kayaknya ada satu kutipan dari ringkasan Harvard Medical School yang Anda bagi, yang ngerangkum semua kritik ini dengan tajam banget. Iya, kutipan itu kuat banget. Mereka bilang seluruh konsep detoks dopamin secara ilmiah tidak benar dan menyederhanakan otak ke tingkat yang sangat dangkal. Wah, tajam juga ya statementnya. Atau dikosongin, ini organ yang luar biasa kompleks. Oke, setelah kita dalami semua ini, gambaran besarnya jadi jauh lebih jernih ya. Walaupun istilah detox dopamin itu kurang pas, niat dibaliknya buat ngurangin stimulasi berlebih dan ambil alih lagi kendali atas perhatian, itu sangat relevan. Sangat relevan dan penting di zaman sekarang. Kuncinya berarti pendekatan yang seimbang, berkelanjutan, dan penuh kesadaran. Bukan hukuman yang ekstrim. Tepat sekali, ini bukan soal menolak teknologi atau memusuhi kesenangan, tapi tentang membangun hubungan yang lebih sadar dengan keduanya. Jadi pilot dari perhatian kita, bukan sekedar penumpang. Ini membawa kita ke akhir penelusuran kita berdasarkan materi yang ada. Jadi sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan yang lebih baik buat Anda ajukan ke diri sendiri. Bukan, haruskah saya melakukan detoks dopamin? Melainkan, Aktivitas apa dalam hidup saya yang terasa kompulsif tapi nggak ngasih kepuasan sejati? Dan aktivitas bermakna apa yang bisa saya pilih buat menggantikannya? Pada akhirnya ini bukan soal menghilangkan kesenangan, tapi soal secara sadar memilih jenis kesenangan yang benar-benar memperkaya hidup Anda.